Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Adik-adik, para siswa dan siswi SMP Islam Al-Fatah, selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Al-Lughah Al-Arabiyah, bahasa Arab. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, keutamaan bahasa Arab adalah annaha lughatun allati anzalallahu bihal Qur'an. Bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa kitab suci Al-Qur'an. Dan Al-Quran sudah berjanji dalam surah Al-Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Maka kata Allah, فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, adakah orang yang mau mempelajarinya? Nah, jadi kalau seandainya nanti di tengah perjalanan kita bertemu dengan satu atau dua kesulitan, maka itu hal yang biasa dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita dalam mempelajari bahasa Arab. Siswa dan siswi yang kami cintai karena Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang penggabungan isim atau takwin al-jumal al-ismiyah. Baik, ini adalah bagian yang kedua dari materi kita atau tema kita tentang penggabungan isim. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari penggabungan isim, yaitu isim ma'rifat bertemu dengan isim nakirah. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang isim nakirah bertemu dengan isim ma'rifat. Jadi apa bedanya? Bedanya kalau pada bagian yang pertama isim ma'rifatnya ada di nomor 1 yang pertama, kemudian isim nakirah ada di belakangnya. Tapi kalau yang sekarang ini, bagian yang kedua, dibalik. Isim nakirahnya ada di depan, sementara isim ma'rifatnya ada di belakang. Yang nomor 1 adalah isim nakirahnya, kemudian yang kedua adalah isim ma'rifat. Nah, ini yang akan kita pelajari. Ini merupakan kelanjutan dari penggabungan isim yang sudah kita pelajari pada sesi sebelumnya. Baik, sebelum kita melanjutkan tentang penggabungan isim ini, ada yang perlu kita ketahui juga, yaitu macam-macam isim ma'rifat. Ya, yang pertama, isim ma'rifat seperti yang sudah kita ketahui bersama adalah isim yang berawalan alif lam atau al. Contohnya banyak sekali. Misalnya al-imam, al-ma'mum, al-ummah, al-islamiyah, al-Quran, al-masjid, dan lain sebagainya. Ini macam yang pertama dari isim ma'rifat. Artinya apa? Kalau ada kata benda atau isim yang diawali dengan alif lam, maka pastikan dia adalah isim ma'rifat. Yang berikutnya, yang termasuk bagian dari isim ma'rifat adalah ismul alam atau isim yang menunjukkan nama. Nama apa saja, ya, baik itu nama orang, nama kota, nama negara, nama motor, mobil, benda yang lainnya juga sama. Contohnya di sini Ustadz berikan ada 3, ya. Asim itu adalah nama orang, Jakarta adalah nama kota, dan Pakistan adalah nama negara. Nah,
Semua isim alam atau isim yang menunjukkan nama, dia tergolong pada isim ma'rifat. Artinya isim yang sudah tertentu. Kemudian yang berikutnya, yang termasuk bagian dari isim ma'rifat adalah isim dhamir atau kata ganti. Ini sudah kita bahas, sudah kita pelajari bersama-sama. Ya, Ustadz berikan contoh di sini. Huwa, anta, kemudian ana dan nahnu. Huwa mewakili al-ghaib, dhamir untuk kata ganti untuk orang ketiga. Anta mewakili dhamir atau kata ganti untuk orang kedua. Sementara ana dan nahnu adalah dhamir mutakalim, kata ganti untuk orang yang pertama. Saya, kami, kita, itu namanya orang pertama. Kemudian yang berikutnya, yang termasuk bagian dari isim ma'rifat adalah isim mausul. Sebenarnya, kalaupun ya kita tidak sebutkan isim mausul di sini, adik-adik semuanya sudah tahu, sudah bisa membedakan atau menandai bahwa isim ini adalah isim ma'rifat. Kenapa? Karena isim mausul ini juga ada alif lamnya. Alladzi, allati, alladzina, allati. Ya, ini adalah isim mausul. Walaupun nanti ada juga isim mausul yang tidak diawali dengan al. Misalnya apa? Man, ma, dan lain sebagainya. Yang penting itu dulu ya, isim mausul. Contohnya di sini adalah alladzi, allati, alladzina, dan allati. Yang berikutnya yang termasuk bagian dari isim ma'rifat adalah isim isyarah, kata penunjuk. Ini juga sudah kita bahas ya ketika kita membicarakan kata yang termasuk isim tetapi tidak ada ciri isimnya, yaitu kata penunjuk. Apa contohnya? Hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka. Nah, ini isim-isim ma'rifat. Jadi Ustadz ulangi, yang termasuk isim ma'rifat yang pertama adalah isim yang diawali dengan al, yang kedua isim yang menunjukkan nama, yang ketiga kata ganti atau yang disebut dengan dhamir, kemudian yang keempat adalah isim mausul, kemudian yang kelima adalah isim isyarah. Baik, yang berikutnya kita masuk kepada materi penggabungan isim. Ini kaidahnya ya. Kita perhatikan bersama. Nakiroh bertemu dengan ma'rifat. Jadi isim nakiroh bertemu dengan isim ma'rifat. Nakirohnya di awal, baru kemudian mengikutinya isim ma'rifat. Bagaimana kaidahnya? Kaidahnya kalau nakiroh bertemu ma'rifat, maka ya nakiroh ketemu dengan ma'rifat, maka isim ma'rifat harus dibaca cer atau kasroh. Ya, contohnya adalah qalamul ustadzi. Nah, baik. Nah, di situ al ustadzi yang nomor 2 adalah ma'rifat, ada alif lamnya. Nakirohnya di pertama qalamu, kemudian yang nomor 2 ada al ustadzi. Maka al ustadzinya bisa dipastikan dia dibaca cer atau kasroh ya. Jadi qalamul ustadzi. Bagaimana dengan harokat isim yang pertama, nakirohnya? Ini sesuai dengan kaidah yang kita pelajari. Yang paling depan itu disesuaikan. Disesuaikan maksudnya bagaimana Ustaz? Disesuaikan kalau dia didahului oleh isim atau oleh amil atau huruf nasab, maka dibaca nasab. Contohnya apa? Inna qalamal ustadzi. Jadi al-ustadzinya dipastikan berkasroh, qalama dia di fathah. Kenapa? Karena didahului oleh inna. Nah, bagaimana kalau selain huruf nasab tapi huruf jar yang masuk? Maka dibaca jar. Contohnya apa? Contohnya ila qalamil ustadzi. Nah, di situ qalami. Kenapa? Karena didahului oleh ila. Ila itu adalah huruf jar. Sementara
ma'rifatnya, isim yang di bagian belakang itu tetap dibaca jer atau kasroh. Nanti di depan ya, ini namanya disebut mudhof ilaih. Bagaimana kalau tidak didahului oleh huruf nasab ataupun tidak didahului oleh huruf jer? Nah, maka kaidahnya kalau isim tidak didahului oleh huruf jer atau huruf nasab, maka isim itu harus dibaca rofa. Demikian juga, nah contohnya ya, kolamul ustadzi, tidak kolama, tidak kolamia. Kalau ditanya kenapa alasannya? Karena tidak didahului oleh huruf jer ataupun tidak didahului oleh huruf nasab. Baik, ini contoh dari penerapan kaidah yang kedua, nakiroh bertemu dengan ma'rifat. Maka isim ma'rifatnya dipastikan dibaca jer, sementara nakirohnya dilihat siapa yang mendahuluinya. Baik ya, nah, ini perbedaan antara bagian ke satu dengan bagian kedua. Kalau bagian yang pertama yang kita pelajari, ma'rifat di depan, nakiroh di belakang. Ma'rifatnya ketemu dengan nakiroh. Kemudian di bagian yang kedua ini, nakiroh bertemu dengan ma'rifat. Nah ini contohnya. Ya baik, perhatikan. Al-masjidu qoribun. Al-masjid itu adalah ma'rifat. Dia ada alif lamnya. Nah yang dipastikan qoribunnya itu dibaca rofa ya, qoribun. Nah kemudian yang kedua ini, yang ma'rifatnya di belakang. Nah karena dia di belakang, dia menjadi mudhof ilaih, namanya nantinya ya, dia dibaca jer. Sementara kolamunya itu menyesuaikan dengan amil yang masuk. Baik, nah ini adik-adik semuanya, kita seperti biasa berlatih mengharokati isim. Nah silakan dikerjakan ya. Ini kalau adik-adik terbiasa, insya Allah dengan sendirinya akan punya zauk atau punya insting ya, kapan harus fathah, kapan harus kasroh, kapan harus dhamma, dan begitu seterusnya. Namun harus diingat, perhatikan ma'rifat dengan nakirohnya serta huruf nasab dan huruf jernya. Baik, Ustadz kira ini saja materi yang kita pelajari untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Seperti biasa, pesan Ustadz, laksanakan, kerjakan tugas yang diberikan. Kalau ada yang belum paham, silakan tanyakan, baik melalui WA ya ataupun telepon secara langsung. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.